Bandia, Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya, dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Qudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. Dari berbagai sumber ternyata pengakuan dari APA AOS ini dibatalkan dibantah oleh pimpinan dari Pondok Pesantren Surya. Kalau kita ingat APA AOS ini memang luar biasa kontroversial, seolah-olah bisa melakukan narasi atau pernyataan apapun dan mencocok-cocokkan dalil. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat menegaskan bahwa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul atau yang akrab disapa Abah AOS tidak lagi diakui sebagai mursid ke-38 Tekien, Abah Sepuh dan Pangersa Sai. Kiai Haji Ahmad Syohibul Wafat Tajul Arifindra atau Abah Anom Kiai Haji Masturbri mengatakan keputusan ini diambil untuk menjaga keutuhan dan kemurnian Tekiem Suryalaya. Sementara itu Abah AOS yang juga pendiri Pondok Pesantren Sirnarasa Ciamis, Jawa Barat belum memberikan tanggapan terkait keputusan tersebut. Abah sebelumnya sempat mengaku sebagai mursid ke-38 Tekiem Suryalaya menggantikan Abah Anom yang wafat pada tahun 2011. Pengakuan tersebut menuai polemik dan kontroversi di masyarakat. Selama ini Abah Aus kesana kemari berkoar-koar mengaku dirinya adalah penerus dari Abah Anom, pimpinan dari Pondok Pesantren Suryalaya yang wafat tahun 2011. Yang lalu dirinya katanya mursid ke-38, ternyata pengakuan dari Abah Aus ini dibatalkan, dibantah oleh pimpinan dari Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau kita ingat Abah Aus ini memang luar biasa kontroversialnya. Ulama ini seolah-olah bisa melakukan narasi atau pernyataan apapun dan mencocok-cocokkan dalil. Yang pertama mengatakan bahwa Anies itu adalah Imam Mahdi, makanya Anissa harus dipilih jadi presiden. Siapa memilih Anies masuk surga, yang tidak membeli Anies masuk neraka. Kemudian Abah Aos mengatakan bahwa Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah, bahkan juga menghadiahi Anies rambut dari surga, tapi ternyata semuanya palsu. Akhirnya kedok dari Abah Aus dibuka oleh pengurus Pondok Pesantren Suryalaya dan dia tidak diakui sebagai mursid ke-38. Jujur ini memalukan sekali. Dan dapat dimengerti juga kenapa pimpinan dari Pondok Pesantren Suryalaya agak gerah dengan manuver politik dari Abah Aus selama ini, karena ini bisa menurunkan wibawa dan marwah Pondok Pesantren Suryalaya. Secara nyata memang pemikiran pribadinya menjadi paham universal, sehingga fatal akibatnya yaitu bakal munculnya penyesatan, penafsiran hingga tindakan radikalisme yang merugikan bangsa Indonesia. Dalam skala global maraknya penceramah yang berpikiran intoleran dan cenderung pada pemecah belahan bangsa. Justru tidak mengurangi jumlah orang yang memeluk Islam, banyaknya orang yang memahami ajaran agama dengan cara sesat dan mengajarkan kepada publik, dengan sendirinya hanya menambah jumlah orang yang disesatkan, dan fenomena semacam ini justru makin menjamur dalam beberapa tahun belakangan ini. Banyak orang yang justru lebih suka mendengarkan ceramah atau khotbah agama, yang nadanya mengompori atau memecah belah sesama manusia, sadar bahwa ceramah agama yang semacam ini sedang laris manis. Maka banyak oknum yang kebetulan fasih berkata-kata dan bersinar lidah mencoba nasib dalam ranah ceramah agama ayat-ayat. Diputar dan dipelintir sedemikian rupa, sehingga mampu membuahi para pendengarnya saat ini. Misalnya ada banyak orang yang tidak suka terhadap pemerintah, maka oknum penceramah yang lihai tinggal menyebut bahwa pemerintah ini togu dan layak dimusuhi. Kalau saya pribadi penyesat-penyesat ulung model begitu, itu nggak cuma dipecat tapi didor saja dulu. Tandanya nanti belakangan entah kalau yang lain. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini sudah zaman akhir, semakin bermunculan hadis Nabi dan kebenarannya terbukti. Inilah yang dikhawatirkan Nabi, lebih takut daripada Dajjal. Simak penjelasannya. Selama hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kekhawatirannya tentang sesuatu yang akan terjadi pada umatnya nanti. Pertama, seperti dikutip dari kitab Maraki Al-Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Muhammad bersabda, "Aku lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada kalian daripada kekhawatiranku pada Dajjal."
Salah seorang sahabat kemudian bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulama yang buruk, ulama munafik, menyesatkan umat. Menurut Syekh Nawani Al-Bantani, maksud dari kalimat, ulama yang buruk itu adalah orang munafik yang memiliki banyak ilmu di bibir tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ia, ulama yang buruk, mengajak manusia ke jalan Allah padahal ia memperdaya dan menipu mereka, tulis Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraki Al-Ubudiyah. Disebutkan juga dalam hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya apa yang paling aku takutkan pada umatku adalah orang munafik yang alim secara lisan. Ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan At-Tabrani dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apa yang paling aku takutkan pada umatku adalah para ulama yang menyesatkan. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, Dajjal muncul untuk menyesatkan manusia sama seperti ulama yang buruk. Di satu sisi ulama yang buruk ini melalui lisannya, menyeru manusia untuk berpaling dari sikap mencintai dunia. Namun di sisi lain melalui tindakan dan perilakunya si ulama ini justru mengajak umat untuk mencintai dunia. Nabi Muhammad khawatir adanya ulama yang buruk dan menyesatkan di tengah umatnya. Semoga apa yang Nabi Muhammad sampaikan, bisa kembali mengingat dan memperkuat iman kita dan akidah kita.